Ya, naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan. Ini kita anggap season kedua ya dari pertemuan yang kedua. Eh, kita akan masuk pada bab 2 yaitu lebih mengenal pada jumlah mufidah. Ketika kita belajar nahwu, ya, nahwu fokusnya adalah membuat atau merangkai kata menjadi kalimat yang dipahami secara sempurna, ya, atau diistilahkan dengan jumlah mufidah atau disebut juga dengan al-kalam, ya. Jadi dalam ilmu nahwu ini disebut jumlah mufidah atau sering hanya disebut jumlah atau disebut al-kalam, ya. Jadi ini kata yang merupakan istilah, ya, istilah. Jadi untuk memahami sebuah istilah dalam satu bidang ilmu, ya kita pahami sesuai dengan bidang ilmu tersebut. Ya, ya, ini pengantarnya ya. Kita sudah mengenal ada 29 atau 28 huruf hijaiyah dari alif sampai ya, ya, dirangkai menjadi satu kalimah atau kata. Nah, ini perlu kita juga perhatikan istilahnya. Kata di dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimah, ya, kalimah. Maka kita bedakan di sini ketika mengucapkan kata itu kita terjemahkan dengan kalimah dengan tak marbutoh dimatikan, ya berarti kita ucapkan dengan ha, kalimah. Ya, sedangkan kalimat itu jamak dari kalimah, ya artinya kata-kata. Nah, jadi kita mulai tertibkan istilah yang akan kita gunakan. Satu kata itu disebut dengan kalimah. Kalau kata-kata berarti beberapa kata itu disebut dengan kalimat. Ya, ketika dirangkaikan menjadi kalimat sempurna itu disebut dengan jumlah, ya, atau kalam. Tapi akan biasanya akan kita sebut dengan jumlah, ya. Tidak kita istilahkan kalam, ya. Karena ini nanti banyak yang munculnya istilahnya dengan jumlah. Ya, ya, karena di dalam eh, susunan kata, kata disusun dengan kata lain, bisa jadi itu difahami secara sempurna atau bisa jadi difahami secara tidak sempurna atau dalam bahasa kita istilahnya menggantung. Ya, belum sempurna apa yang mau disampaikan oleh pembicara itu belum benar-benar dikatakan secara sempurna. Dan terkadang banyak juga, ya, orang yang cara berbicaranya seperti ini. Ya, Ana juga beberapa kali ketemu dengan orang yang kalau berbicara itu agak sulit untuk dipahami karena bicaranya sepotong-sepotong. Ya, bicaranya sepotong, sepotong. Tiba-tiba dia datang, kemudian bicara sudah sampai. Ya, apa yang sudah sampai? Kita tanya lagi kan, apa yang sudah sampai, Pan? Karena bicaranya ya sepotong, ya sepotong-sepotong. Eh, Misalnya tiba-tiba datang, eh, kemudian mengatakan apa seperti itu, ya, perkataan yang sepotong-sepotong, ya. Nah, maka kita memahami apa yang dimaksud dengan kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Ini kita kenalkan sedikit apa yang disebutkan di dalam Ajurumiyah atau di dalam buku Jurumiyah disebutkan uh, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wadai. Ya, ini supaya kita kenal ya khazanahnya, yaitu dilafazkan, diucapkan dengan lisan. Ya, jadi yang pertama dilafazkan. Kemudian murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua kata atau
lebih. Ya, yang ketiga mufid, ya, dipahami secara sempurna. Bil wad'i ini diucapkan dengan sengaja dan bahasa Arab. Ya. Nah, dari definisi ini sebetulnya ulama nahwu ya menyepakati ya kalau tulisan atau bahasa isyarat atau yang bentuknya tidak dilafadzkan ini belum memenuhi jumlah mufidah ya belum memenuhi syarat jumlah mufidah ya. Misalnya tulisan kalau tidak ada harokatnya ya bagaimana cara cara membacanya ini bisa jadi dua kata yang dirangkaikan tapi bisa dibaca dengan berbagai macam cara ya. Misalnya kita bayangkan kata eh, apa ya yang paling mudah ya doroba al ustad ya jadi ada dua misalnya ada doroba ada al ustad ya kalau ditulis ini ya nah kata itu bisa dibaca dengan beberapa cara ya ada bisa dibaca dengan doroba al ustadu bisa dibaca dorbul ustadi ya tulisannya sama doroba al ustada caranya, tapi dibacanya dengan cara yang berbeda. Maka kalau belum tahu bagaimana cara melafadzkannya, ya ini belum bisa disebut jumlah mufidah. Makanya salah satu fungsi dari i'rab ya, i'rab istilah-istilah yang dipakai dalam i'rab ini supaya jelas, ya supaya jelas. Nanti kalau ada satu kalimat yang tidak ada harokatnya, gimana cara bacanya? Nah, itu di i'rabnya. Di i'rabnya dilihat. Ya, di i'rabnya dilihat. Dan sering terjadi perbedaan perbedaan cara memahami karena salah dalam mengi'rabnya. Ya, salah dalam mengi'rabnya, jadi salah di dalam memahami artinya menjadi lain. Ya, nah ini yang akan kita pelajari, insya Allah. Kembali kepada bahasan ini, ya, ini tentang syarat dari jumlah mufidah yang disebutkan di dalam jurumiyah. Murakkabu tersusun dari dua kata atau lebih, baik secara nampak atau secara makna. Ini sebetulnya yang dimaksud dua kata yang perlu difahami di dalam kalimat ya adalah adanya subjek dan predikat atau di dalam bahasa Arab disebutnya musnad musnad ilaih. Ini tidak kita perlu hafalkan sekarang ya. Pokoknya kita pahami di situ ada subjek dan predikatnya. Ya, jadi kalaupun ada dua kata tapi tidak ada subjek dan predikatnya, maka belum masuk pada mufid. Ya, belum masuk pada kalimat sempurna. Misalnya tadi, ya, di rumah, ya, di rumah. Atau misalnya kalimat kerja di rumah. Ya, sebetulnya itu kalimat lengkap atau belum? Kerja di rumah. Nah, pasti Belum, akan Ustaz. menimbulkan gimana? Sudah Belum atau belum? lengkap, Ustaz. Belum lengkap ya. Nah, pertanyaannya siapa yang kerja di rumah itu? Nah, berarti ada yang hilang. Siapa pelakunya? Subjeknya tidak ada. Maka kalau kerja di rumah, apakah itu membahas tentang kerja atau membahas tentang apa? Jadi sebetulnya di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Indonesia itu sendiri, sebetulnya itu kalimatnya belum lengkap, belum ada subjeknya. Hanya ada predikat dan keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata kerjanya kita lebih spesifikasi lagi. Belajar di rumah. Ya, belajar di rumah. Kan yang disampaikannya apanya? Belajarnya atau memaknai memaknai belajar dengan keterangan tempat atau seperti apa? Nah, ini perlu dipahami strukturnya supaya
mendapatkan kalimat yang sempurna. Ya. Nah, bisa juga dipahami secara sempurna, tapi dengan sama-sama dipahami oleh pembicara dengan pendengar. Misalnya subjeknya tadi dihilangkan, ya. Subjeknya tadi dihilangkan karena sebelumnya ada pertanyaan atau ada pembicaraan-pembicaraan lain. Misalnya ketika ditanya di mana Ahmad, ya, coba dijawab belajar di rumah. Tapi sebetulnya orang paham ketika itu adalah Ahmad belajar di rumah. Itu lengkapnya. Ya. Di mana kamu belajar? Hanya jawabnya di rumah. Ya. Jadi kata di rumah itu sebetulnya ada subjek dan predikat yang dihilangkan. Nah, itulah yang di apa nanti dijelaskan di dalam i'rab itu. Subjeknya apa, predikatnya apa. Kalau predikat dan subjeknya tidak disebutkan, maknanya apa? Ya, kita contohkan nanti di kalimat bismillah. Dengan nama Allah. Kira-kira kalau hanya menyebutkan dengan nama Allah, kalimatnya sudah sempurna atau belum? Dengan nama Allah. Nah, nah ini makanya dalam bahasa Indonesia sendiri begitu. Kita sudah paham, tapi secara detailnya kita tidak tahu pembahasannya. Ya, dengan nama Allah. Atau kita lebih sederhanakan yang lebih mudah. Dengan sendok. Itu sudah sempurna atau belum? Kira-kira gimana? Belum, Ustaz. Ya, Halid. Hamdan gimana? Tapi ini pelajaran SMP ya. Di SD dipelajari atau belum bahasa Indonesia? Struktur kalimat. Dengan sendok. Kan dari segi pemahaman saja, kalau hanya ada orang yang datang tiba-tiba kemudian mengatakan dengan sendok. Kan kita bingung. Apa yang dengan sendok? Nah, seperti itu. Makanya di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu sering dikarakterkan dengan ahsanul sukut. Ya, orang itu yang mendengarnya memahami secara sempurna sehingga tidak perlu nanya lagi. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan dengan sendok berarti ada subjek dan predikat yang dihilangkan. Ya, subjek dan predikat yang dihilangkan. Ya, misalnya dia makan dengan sendok. Saya memukul dengan sendok. Ya, kan kita tidak tahu. Ya, tapi kalau misalnya sebelumnya ada pembicaraan, ya sebelumnya ada pertanyaan atau pembicaraan, kemudian dijawab dengan sendok, nah itu bisa difahami. Begitu pula dengan kalimat bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya para ulama ya di dalam tafsir akan menjelaskan di situ ada subjek dan predikat yang dihilangkan. Ya, ada yang berpendapat dengan uh, subjek predikatnya di awal atau subjek dan predikatnya di akhir. Ya, misalnya secara lengkap kalimatnya adalah saya memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan kalau kalau begitu kan jadi jelas. Saya membaca dengan nama Allah, ya itu dengan disertai nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat sempurna atau belum sempurna. Ya. Nah, ini ada latihan yang supaya lebih memahamkan lagi. Nih, kira-kira ini mana yang kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Tadi ya, secara mudah kalimat sempurna itu ada subjek dan predikat. Ya, jadi kalau di sini kalimatnya ini bisa dilihat mana subjek dan mana predikat. Subjek sebagai pelaku ya dan predikat kata kerja. Atau nanti ada bentuk subjek dan predikat yang lain akan kita bahas juga. Kita coba sekarang dengan yang sederhana ini. Tafadhol. Nomor satu dengan nomor dua siapa?
Ahamdan. Mau dicoba. Nomor satu, sempurna atau tidak sempurna. Nomor dua, sempurna atau tidak sempurna. Gimana, Ahamdan? Bisa memahaminya? Bisa paham yang ini? Kalimat sempurna dan tidak sempurna. Nomor satu sempurna kayaknya Ustaz. Nomor satu, sempurna. Ya, boleh, Mas. Ini, aku Wahyu. Ahlan wa sahlan. Nomor satu, sempurna. Nomor dua, Pula nomor dua belum bisa dipahami ya, nomor dua, atau belum sempurna. Saya belum telah sempurna. belajar. Ya. Maksud yang ingin Oh, disampaikannya oh belum iya, jelas. Ya, jika saya telah belajar. Nah, ini berarti belum sempurna. Karena sebetulnya ini, kalau di struktur, ya ini maksudnya keterangan. Satu kalimat ini hanya rangkaian yang masuknya dalam keterangan. Disempurnakan dengan subjek dan predikatnya. Jika saya telah belajar, ya, saya akan pergi bermain misalnya. Ya, nomor tiga dan nomor empat. Nomor tiga gimana? Hamdan, Halid, Belum sempurna Ustadz. nomor berapa? Nomor 3 Ustadz. Nomor tiga. Nomor tiga sudah sempurna atau belum? Ya, Belum Ustadz. coba coba dibayangkan ya. Kalau saya bilang saya makan, sudah Ustaz. sempurna atau belum? Ya, ini sudah sempurna. Sama seperti saya belajar. Kamu belajar, kan sudah selesai. Ya, ada subjek dan ada predikatnya. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat. Ya, adapun keterangan yang lain nanti kita juga akan kenalkan setelahnya, ya. Saat kami makan. Nah, ini tidak sempurna. Ya, belum sempurna. Apalagi nomor lima, saya bukan. Ini belum jelas. Saya tidak, saya bukan. Ini tidak sempurna. Saya seorang pelajar. Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna Ustadz. Sempurna. Ya, ini juga sempurna. Jadi kalimat yang sempurna nomor satu, nomor tiga, ya, dan nomor enam. Karena di situ juga sudah ada subjek dan predikat. Nah, di sini subjek dan predikatnya berbeda dengan di nomor tiga. Nanti akan kita pelajari juga. Dalam bahasa Arab juga sama. Ya, nanti ada kalimat yang sempurna itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, pembagian kelompok kata. Tadi ketika kita menyusun kata dengan kata yang lain menjadi satu kalimat, maka kita perlu identifikasi. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin juga. Identifikasi kata itu termasuk kelompok yang mana. Ya. Di dalam bahasa Arab hanya ada tiga kelompok. Isim yaitu kata kerja. Ya, di sini Anda tambahkan baik kata yang menunjukkan benda sebenarnya secara hakikat, bendanya kelihatan, hissiyah, ya bendanya kelihatan. Bendanya bisa diindra istilahnya. Kelihatan dengan mata atau bisa dipegang dengan tangan, ataupun benda abstrak. Ini dalam bahasa Arab nanti ada bentukan kata, ya, isim yang menjadi bentukan kata dari kata kerjanya, yaitu abstrak, ya, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi itu termasuk kata benda. Ya, misalnya al-Islam, Islam itu kelihatan atau tidak? Nah, itu dari segi
ada bentuk wujudnya atau tidak. Ya. Kalau abstrak berarti tidak ada wujudnya dalam bentuk zat. Ya, ada juga fiil, kata kerja. Kata kerja, ya. Kata kerja di dalam bahasa Arab ada 3 kelompok juga, ya. Kata kerja lampau, kata kerja sekarang, dan kata perintah. Ini sudah kita kenalkan. Kemudian kata benda atau disebut juga dengan isim ada tanda-tandanya masing-masing. Begitu pula kata kerja. Kata kerja nanti ada tanda-tandanya masing-masing. Ya, karakternya masing-masing. Nah, kalau belum memahami kata kerja itu seperti apa, ini perlu belajar pra pemula Al-Husna. Ya, perlu nanti bisa belajar dengan buku pra pemula Al-Husna itu sengaja ya dikenalkan mulai dari fiil. Nanti kalau fiil sudah terkuasai, kita sudah bisa menguasai fiil madhi, sudah mengenali fiil mudhari, mengenali fiil amr, ya berarti kita sudah bisa menguasai fiil. Ya, selain dari fiil itu hanya ada harf dan isim. Harf ini hanya bisa dihafal. Ya, harf bisa dihafal karena bentuknya tetap tidak berubah. Ya, berarti selain itu adalah isim. Isim juga nanti ada tanda-tandanya. Ya, dikenalkan secara bertahap. Kalau di buku-buku nahwu atau bahasa Arab yang ada di pasaran biasanya dikenalkan sekaligus isim itu tanda-tandanya apa saja. Ya. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya mengenal itu, ya kita perlu praktek. Ya, maka dengan Prapemula Al-Husna atau metode nahwu sederhana ini sebetulnya eh, berusaha ya supaya di waktu yang kita belajarnya singkat karena notabene yang belajar kan bukan pelajar asli yang memang takhosus di belajarnya, tapi kebanyakan di antara kita kan sibuk ya, punya banyak kerjaan lain dan bahkan eh, banyak yang sudah lama tidak belajar tapi karena ingin memahami Al-Qur'an ya akhirnya belajar bahasa Arab. Ya, jadi secara notabene eh, belum dikatakan sebagai thalib ya. Belum dikatakan sebagai thalib. Apalagi memang sambilan. Dulu bahkan alhamdulillah ya meskipun iseng-iseng istilahnya tapi banyak juga yang merasa tertarik setelah iseng-iseng belajar bahasa Arab ternyata kalau dengan metode yang eh, mudah untuk difahami, tidak merasa berat, ya bisa dikerjakan di waktu lenggang, ya itu menyenangkan juga belajarnya. Ya, karena kita kan stigma kita terhadap bahasa Arab itu masih bahasa Arab itu berat, bahasa Arab itu susah. Yaitu masalahnya karena kita tahapan belajarnya kita baru belajar tapi tahapannya tidak pada porsi yang sesuai. Ini sama seperti misalnya anak masuk SD sudah dimasukkan langsung ke kelas 3. Kira-kira anaknya shock atau tidak itu? Belum bisa pertambahan sudah harus mengerjakan perkalian misalnya. Nah, itu yang juga sebetulnya terjadi di tengah-tengah pengajaran bahasa Arab di masyarakat. Ya, belum belum ada basic sama sekali, tapi buku yang digunakan sebetulnya eh, buku basic yang di digunakan di orang-orang yang memang berbahasa Arab. Sedangkan di Indonesia itu belum berbahasa Arab. Jadi untuk memahami kosakata itu sendiri juga perlu eh, penyesuaian. Ya, sekarang kita kenalkan bentuk jumlah mufidah. Ya, setelah nanti sudah bisa mengidentifikasi mana fiil, mana isim,
Ya, kalau tidak memiliki karakter fiil, tidak memiliki karakter isim, maka itu masuknya dalam harf. Nah, yang diperhatikan adalah fiil dan isimnya. Ya, fiil dan isimnya. Maka kita akan melihat di dalam bahasa Arab ya, hanya ada dua bentuk jumlah mufidah. Jumlah yang diawali dengan fiil itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan isim itu disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, ini jumlah ismiyah, tulisannya ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Misalnya kalimat ini. Darosa Muhammadun al-Islama. Darosa ini fi'il. Ya, kita lihat ada 3 huruf dengan harokat fathah semua. Kalau ada yang seperti ini kemungkinan besar adalah fi'il. Ya. Kalau kita belajar pra pemula al-husna terlebih dahulu, ini mudah dikenali. Ya, ini fi'il madhi. Muhammadun isim. Al-Islam isim. Ya, ini tanda isim yang paling mudah dikenali adalah adanya tanwin atau adanya alif lam. Ini tanda yang mudah dikenali. Nah, kalau bentuknya seperti ini disebutnya jumlah fi'liyah. Darosa Muhammadun al-Islama. Ya, terjemahnya karena dalam bahasa Indonesia ya tidak bisa menerjemahkan atau tidak tepat kalau menerjemahkan belajar Muhammad Islam. Ini tidak tepat. Ya, karena dalam bahasa Indonesia subjek itu duluan. Ya, subjek selalu duluan. Ya, Muhammad telah belajar Islam. Qara'a Muhammad Al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Ya, begitu cara menerjemahkannya. Kataba at-talibu ad-darsa. Ya. At-talib pelajar atau mahasiswa itu telah menulis pelajaran. Ya. Nanti bagaimana cara melihat subjeknya? Nah, ini tips yang sekarang kita kenalkan dulu. Kalau dia dengan domah. Ini Ahalid tadi kalau dengan domah berarti apa i'rabnya? Ya Ustaz, Ini kalau dengan domah isim ya isim ada alif lam tadi diakhiri dengan domah i'rabnya apa? marfu Ustaz. Ya, marfu. Ya. Kalau dengan domah marfu berarti itu subjeknya, pelakunya. Tapi kalau dengan fathah berarti ini apa? I'rabnya Mansub Ustaz. ya mansub ya. Nah, subjek itu selalu marfu, tidak mungkin mansub. Nah, ini juga kita kenalkan. Subjek selalu marfu, tidak mungkin mansub. Jadi kita lihat dulu mana yang marfu. Nah, itu cara menerjemahkannya, itu dulu yang diterjemahkan. At-talibu kataba. Nah, itu jumlah fi'liyah. Ya, bisa juga diawali dengan isim. Ya, itu disebutnya jumlah ismiyah. Ini artinya sama. Darosa Muhammadun al-Islama. Dengan kita menyebutkan darosa Muhammadun darosa al-Islama. Muhammad belajar Islam. Ya, tapi tadi dari segi istilah jumlah ya ini berbeda. Yang satu jumlah fi'liyah, yang satu jumlah ismiyah. Dan nanti istilah yang digunakan pun akan berbeda. Subjek dan predikatnya pun istilahnya berbeda. Ya. Muhammad qara'a al-Qur'ana. Dari segi makna ini sama. Ya. Kalau kata ganti orang yang pertama, orang yang ketiga tunggal, ini nama orang ini memang kebetulan tidak ada tanda domirnya atau tanda domir mutasil. Tapi kemarin atau yang ikut belajar di pra pemula al-husna ya yang hari Rabu
itu mengenal ya. Nanti setiap fiil itu harus sesuai dengan pelakunya, ada tandanya masing-masing ya. Untuk domir yang artinya saya, kamu, kalian ya, itu berbeda, tidak semuanya darosa ya. Untuk saya, kalau pelakunya saya, darostu. Untuk pelakunya kamu, anta, darosta. Untuk pelakunya kami, nahnu, darosna. Nah, itu dipelajari di pra pemula al-husna. Ya. Nah, kalau di sini kita lah, ini sebetulnya lanjutan dari pra pemula al-husna itu. Ya, ini perhatikan ini dengan dhammah berarti ini marfu. Ya, marfu. Ini yang kita kenali, marfu. Berarti ini subjeknya. Subjeknya. Ya. Jadi yang kita kenali subjek. Subjek dulu. Itu marfu. Nah, ada juga bentuk kalimat jumlah ismiyah. Ya, yang dua-duanya isim. Huwa talibun. Al-ustadzu jamilun. Allahu khaliqun. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Nah, kita kembali tadi dilihat ya. Untuk jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, misalnya ini tersusun dari kata-kata yang sama. Tapi ketika didahului dengan fi'il, ya, dengan fi'il ini disebutnya jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Maka di sini ada istilahnya yang kita gunakan fiil, kemudian ini fa'il. Ya, pelakunya disebut fa'il. Ya, sedangkan ketika dirubah isimnya di depan, maka ini tidak disebut fa'il dan ini fiil, tidak. Ya, tapi eh, yang isim yang di depan ini disebutnya mubtada dan kata selanjutnya atau predikatnya itu masuk di dalam khobar. Ya, jadi eh, ada istilah yang baru, yaitu ada di halaman 17 ya. Jumlah mufidah tadi, kalimat yang sempurna itu hanya ada dua bentuk. Yang diawali dengan fiil disebut jumlah fi'liyah. Ya, ini terdiri dari fiil dan fa'il. Jadi tidak mungkin fa'il mendahului fiilnya. Ya, kalau fa'ilnya diletakkan mendahului fiil, ini istilahnya akan berubah. Ya, istilahnya akan berubah. Ya, karena isim marfu di awal kalimat itu disebutnya mubtada. Nah, ini istilah khusus ya, mubtada. Dan penjelas dari mubtada itu disebutnya khobar. Ya, insya Allah. Sudah terbayang ya? Sudah mulai terbayang? Ini bagi orang yang baru belajar memang mungkin agak ini apa istilahnya hal yang baru ya, hal yang baru. Tapi akan lebih mudah untuk mengenalinya nanti. Terutama yang sudah selesai dari pra pemula al-husna ini akan mudah. Juga nanti ada istilah-istilahnya. Nah, coba kita ikuti latihannya terlebih dahulu mengenali jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dilihat dari tanda-tanda yang ada. Ya, jadi kita mungkin ya istilahnya buta terhadap maknanya. Ini kita tidak tahu artinya. Dan kita memang di sini tidak melihat makna kalimatnya terlebih dahulu. Yang dilihat adalah tanda-tanda dari kata itu. Identifikasi. Ini termasuk isim atau fiil. 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 Jadi kata pertama itu termasuk isim atau fiil. Maka nanti istilahnya menyesuaikan jumlahnya apa, kemudian nanti penyusunnya apa saja. Ya. Coba untuk latihan 3 ini, yang nomor 1, ya kita sama-sama saja ya, karena ini juga waktunya ternyata tidak terasa sudah
hampir 40 menit lagi. Untuk nomor satu, ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah isinya, Gimana? jumlah isinya. Ya, jumlah ismiyah. Di sini ada alif lam menunjukkan itu adalah isim. Ya, kemudian diakhiri dengan dhammah ya. Ya, jadi ini isim marfu. Cuma kita baru mengenal marfunya dengan dhammah. Isim marfu berarti jumlah fi'li, jumlah ismiyah. Yang kedua, ya khotama. Ya, ini tadi ada kita sedikit tips kasarnya ya. Tips kasarnya kalau tersusun dari 3 huruf atau 4 huruf yang huruf awal dan huruf akhirnya dengan fathah, ya kemungkinan itu adalah fiil, ya fiil. Jadi ini termasuk jumlah fi'liyah dan ini tadi dikenal sebagai fa'ilnya, fiil dan fa'il. Kalau ini mubtada, berarti setelah itu ada khobar, ya. Setelah itu ada khobarnya. Kemudian Muhammad. Muhammad ini nama orang dan juga ada tanwin, berarti ini isim. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ya, berarti ini jumlah ismiyah ya. Begitu nomor 4 juga jumlah ismiyah. Allahu ahad. Kemudian ini sami Allah, jumlah fi, ya jumlah Fi'liyah, Ustaz. jumlah fi'liyah. Ya, kemudian nanti tadi ini juga waktunya sudah hampir habis juga, nanti bisa dibaca materinya di buku ya Afwan. Ini tadi kita tidak pakai Zoom yang berbayar ya, biasanya dari Hamdan ada Zoom yang berbayar, atau kalau Anda yang bikin itu biasanya Zoom-nya dari adik ya, karena Anda sendiri tidak punya Zoom yang berbayar. Tapi kalau misalnya kita pakai Zoom yang seperti ini, eh, mungkin nanti akan dibikin 2 session dalam satu pertemuan. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan, nanti bisa dilihat latihannya, bisa eh, dikerjakan juga sampai latihan ke 5.